nanti gue niru lo deh Pri, gue nanti insya Allah gue beli juga mobil ambulan dan jenazah gitu. Ternyata mobil ambulan itu kan ceritanya buat nganter dia, benar ya kan. Ketika mengetahui Bang Sapri, mohon maaf agak menyepelekan kesehatan. Bang Bopak langsung check up atau Check up. Gimana, Kalau Bang? Bopak tuh emang udah rajin check up dari dulu, karena kalau Bopak kan udah paham kondisi, karena kan kondisi Bopak juga kan sama Sapri. Apalagi candaan kalau kita di setiap syuting, wah ada 2 pemain nih pakai Bang Bopak kayak penyakit ngap kata gitu. Dia kan ngap, aneh ngap. Jadi kalau misalnya kita ngobrol berapa dialog tok langsung. Apalagi sekarang kan badan Bopak kan nambah nih, jadi makin ngap kita bilang. Tapi ya alhamdulillah lah, kita di lapangan sama sutradara, kru juga sama produser, sama Pak Ferry Fernandes dikasih ruang-ruang yang bijak lah dalam syuting ini, tidak dipaksakan. Kalau lu kuatnya segini, ya udah segini gitu. Jadi tidak dipaksakan si pemain harus yang segini. Nah cuman kalau kita ini kan bicara masalah ritme aja nih sekarang kan, ritme lapangan ini kan. Ya kedua Bopak juga maklumin lah, karena kondisi sekarang kan stripping, kita nggak ada stok. Ya otomatis kita kan harus berjuang sama-sama. Kalau kita ego dengan diri kita kan repot juga kan gitu. Ya paling kalau misalnya belum waktunya mereka pada syuting, kita tidur kayak gitu. Sempetin kita makanya minum air apa kita udah kontrol. Sekarang jarang kita minum. Kalau Sapri itu kan kuat, waktu itu minum teh manisnya sirup. Wah gue bilang kacau juga nih, dia habis makan tidur testing. Nah itu pas episode ke-80 tuh udah mulai tuh sampai nangis sama kita kan, karena dia merasa yang bawa ke dia Bopak secara pribadi sebagai teman merasa berdosa juga lah ya. Tapi itu kan takdir ya, namanya ritme hidup kita nggak tahu kan. Kita ngajak, nah mungkin di situ dia merasa, karena yang ngajak lo Pak Kayak manggil Pak Daus, Bang Daus yang ngajak, punya Rete katanya. Ya Pri, kalau hal-hal gitu sih tak usah apa-apa, tak usah lo berpikir begitu, yang penting lo sehat. Kita bilang gitu kan, lo sehat, nanti selesai sehat main lagi, scene-nya dikurangin, nanti kita usahain minta scene dikurangin, kayak begitu-gitu kita ternyata itu kan dialog terakhir. Malamnya kita telepon adiknya itu kan, nelpon SMS tuhnya, itu gimana tuh, udah dicek belum rumah sakit? Itu tuh ani feeling nih darah kali, ada gula darah, ani udah feeling ana gitu. Ternyata iya nih Bang Bopak mau diperiksa darahnya ini. Pas pagi tuh kita baru dapat laporan, jadi 3 dimensi kan jadinya. Dia dapat ginjal juga, terusnya penyumbatan darah di otaknya, terus diabetes kering. Nah diabetes keringnya otomatis lah, dia pas berhenti dari sini aja tuh udah naik 1040-an lah. Nah itu kalau normal 500 aja orang ditumbang gitu. Nah Sapri itu termasuk kuat. Tapi di samping itu semua, ya inilah bentuk kebaikan lah. Allah lebih sayang sama dia kan. Kalau lu pun kalau berlanjut-lanjut lu akan memikul beban penyakit, takut nanti nggak kuat, iya kan, memaki-maki sang pencipta kan repot kalau orang udah sakit kan gitu. Nah diberangkatkan begini, insya Allah dia diampuni segala dosa-dosanya ya kan. Apalagi kan obrolan di sini juga dia kan, kita nggak tahu kalau itu obrolan perpisahan, karena sinyal mainnya yang udah dikasih sama dia. Contoh kecilnya kayak dia bercerita tentang, gue punya mobil pengantar jenazah, gue beli nih Pak buat RW gue gitu, buat RW gitu. Iya Pri, itu bagus. Kalau itu buat kebaikan kita di dunia tuh kan istilah tabungan buat akhirat nanti. Nanti gue niru lo deh Pri, gue nanti insya Allah gue beli juga mobil ambulan dan jenazah gitu. Ternyata mobil ambulan itu kan ceritanya buat nganter dia, benar ya kan. Nah itu yang kita nggak tahu. Nah itu kan kebaikan yang istilahnya udah kebaikan permanen tuh amalannya. Dia meninggal tuh doa kayak gitu kan. Ya belum tentu kita itu nggak bisa melakukan seperti Sapri kan gitu. Berarti dirimu sekarang lebih menjaga dari sisi makanan atau pola tidur atau pola istirahat yang cukup? Semua lah,
pola makan. Kalau Bopak makan sih masih serem. Yang kadang-kadang kalau badak liwat tadi makan. Ani mas sekarang prinsipnya intinya gini, apa sih, positive thinking aja nih. Anjay. Berpikir secara baik, ya ibarat kata ini kita pemikiran ala sufi. Tuhan udah menciptakan manusia, makanan aku ciptakan untuk kamu makan. Apa yang aku berikan jangan kamu fitnah makanan itu, kan gitu, nanti jadi penyakit buat kita. Mungkin kalau bahasa medis memang ada kontrolnya kan, tapi ya itulah, kehidupan itu selalu ada kata kontradiksi kan gitu. Tapi Bapak bismillah, kita makan masih teratur. Kalau Bapak kan makan tergantung suka atau nggak sukanya kan gitu, dan nggak terlalu rakus lah. Kalau nggak suka nggak makan. Pola minum, Bapak minum selalu air panas sekarang. Ada termos kecil tuh selalu, dan Bapak menghindari minum dingin. Kenapa, Bang? Ya karena kan keluarga kan banyak di kutub utara. Ya kan? Tungguin tadi Bang ya. Jadi hal-hal dingin itu jadi kita mundurin diri. Itu Udah memang nggak saran kuat. dari maksudnya dari Enggak, dokter udah. sendiri atau gimana? Inisiatif sendiri lah. Kedua, kita juga kan suka baca, jadi informasi-informasi tentang kesehatan, atau kita berdiskusi sama teman-teman. Tapi kalau misalnya ada imbasnya baik buat diri kita, ya kita praktekin kayak gitu. Bang, Kan, Bang tadi kan dibilang nambah berat badan nih. oh iya nambah nih. Itu ada saran nggak buat dikurusin atau yang penting jaga kesehatan aja Bang? Kalau Bopak mah memang sengaja Bopak gemukin aja deh sekalian, karena kondisi kita syuting ini kan energinya kan kencang bener kan. Kalau kita kosong kita apa repot. Wah makan aja deh, ada yang nawarin makanan makan. Misal ente bawa makanan ani rebut, paling kita ribut di luar kan gitu doang ya kan. Makan. Intinya itulah kita. Udah positive thinking aja dengan segala sesuatu, pikiran kita, tindakan kita, mata kita, udah kita yang baik-baik aja lah, insya Allah aman ke depannya. Tapi jenggot dipanjangin mau jadi ustadz apa gimana? Enggak, ini mah jenggot ini cuman penampilan doang di sini. Ini aneh cuman mengenang Agus Salim aja waktu minta kemerdekaan Palestina kan, dukungannya buat Indonesia dulu kan tahun 48. Tuh. Jadi ini Agus Salim nih. Bang, mungkin kembali ke Bang Sapri, sosok almarhum sendiri kepribadian di mata Wah, Abang kalau seperti apa sih? Sapri nih kan Bopak dulu awal karirnya kan sama dia tuh kan, dia itu kita tahu dia OB di Cagur. Kalau Bopak waktu itu masih asistennya Ginanjar. Tapi pas di dunia televisi kita duluan masuk. Nah, masuk tuh di TV yang sama. Waktu itu dia masih jadi penonton, waktu itu Celetuk Ger. Ya kita nggak yang tahu rezeki manusia, kalau Allah udah bilang kun fayakun ya Pri jadi lo Pri jadi, kita nggak boleh ngiri kan. Begitu juga Bopak ya kan, siapa sangka kita jadi pemain kan gitu, kita nggak tahu. Dan kita kan tidak pernah merekayasa cita-cita kita aku harus jadi pelawak. Yang kita pakai cuman gini doang, ada kalimat yang selalu Bopak pakai, jika kamu bergaul dengan ustadz maka kamu akan menjadi ustadz. Jika kamu bergaul dengan perampok, kamu akan menjadi perampok. Nah, jika kamu bergaul dengan pelawak, maka kamu akan menjadi pelawak kan gitu. Nah, Bapak waktu itu kan bergaulnya sama Luna Maya. Maka jadi Luna Maya. Iya. Jadi pelawak kan gitu, kita nggak tahu. Nah, dari situ Bapak sempat kerja bareng sama Sapri tuh. Kerja bareng, dulu Bapak punya program Klik waktu itu sama Melani kan, sama Pega. Nah, dia waktu dia masih ada program di TV itu, adalah tak mulai lumayan ya, akhirnya main di gitu. Nah, kelebihan Sapri itu kan dia kekuatan pantunnya ya kan, dan dia itu bisa juga jadi duta untuk orang-orang Betawi ya kan, palang pintu ya kan. Kalau ini kan palang kuburan. Palang pintu. Dan kedua, Sapri itu orangnya teramat humble. Perubahan secara ekonomi, perubahan secara status sosial tidak merubah karakter dia, adalah karakter pribadi Sapri yang udah humble, udah bener-bener humble. Kalau perlu sambel dia, ya kan? Itu jadi nggak merasa oh gue bintang, gue ini enggak tuh Sapri tuh. Iya, soalnya dia masih doyan makan itu lumut. Ini masih asik. Awal beli mobil aja nih injek-injek tuh mobil. Beli lu Pri mobil. Secara dunia kalau kita kerja wajib lo beli mobil. Dia beli mobil, ya, tahu sendiri kan kalau Betawi andalannya Toyota. Dia beli mobil itu, ani injek tuh mobil kecoa-kecoa. Mobil keluar kecoa lo.
ganti lo. Mulai dia naik, dan dia juga termasuk orang yang entrepreneurnya tinggi ya nggak. Dia buka usaha untuk apa, usaha dia bikin soto, tuhnya tempat nyukur. Berapa kali Bopak sudah datang ke situ, tuh nyobain sotonya. Emang sotonya sih nggak enak kan, karena bayar. Enak sih sotonya, makanya dia demen sama itu kalau lo ngajar lo Pak, lo mau orang nggak muji lah, kan emang benar tiap makan soto lo yang meninggal 3. Padahal bercanda. Jadi Sapri itu orangnya apa, ibaratnya komunikatif lah, orangnya tuh nggak pernah diam, seru. Jadi nggak ada batas gitu, dan kita juga memperlakukan dia kan, ya udah lo sama, lo tau usah abang gini-gini walaupun umurnya lebih tua aneh, tapi dia memang sisi hormatnya tetap masih ada deh, itu masih seru. Nah terakhir aja tuh dia lagi deket-deketnya sama anaknya gitu. Pak Kaya nih gue mau jalan-jalan nih Pak Kaya nih katanya, di daerah sono kan apa kata ada danau tuh, daerah Cipulir. Nah lu tahu danau situ, iya nih gue lagi sampai kita apa by phone, kalau bahasa Inggris by phone. Oh iya enggak, video call muka kan, muka Sapri kayak apaan video call gitu kan, aneh dia ngomong sama dia 3 kali muntah ya kan. Udah tuh sama anaknya sayang banget gitu, udah sampai di Gembira. Kenapa gue lagi naik apa kuda sama anaknya itu. Itulah akhir-akhir kita pembicaraan itu. Dia tuh amat sayang banget, terlalu dalam sama anak, dan anaknya pun selalu kalau tiap nonton di videoin tuh, ngelaporin ke papanya. Manggil papa Dedi itu. Aneh nggak tahu apa manggil ujung genteng, aneh nggak tahu itu. Pokoknya sayang anak itu, makanya dia happy terus hidupnya. Cuman ya gitulah, kita sebagai manusia sayang kita berlebihan, tapi kan Allah punya sayang yang lebih ya kan. Mudah-mudahan aja kasih sayang Allah ini kan menciptakan sesuatu buat keluarganya semakin ikhlas, semakin mandiri ya kan. Ya ini kan pelajaran-pelajaran buat kita yang sehat-sehat lah. Janganlah menyepelekan apapun yang kita lakukan, ya kita harus ada perhitungan yang benar-benar tidak merugikan diri kita kayak gitu, terutama kesehatan, pola makan, pikiran ya enggak. Nah kalau model Sapri kan orangnya nggak pernah cemburu sama orang. Nah itu pelajaran buat kita juga, mana pernah dia cemburu sama orang, nanti orang yang dicemburu naik, kita yang stroke. Ya enggak? Karena dulu kan kita juga punya penyakit kayak gitu, wah doi naik terus nih. Nah dulu sama gue begini, kita semakin maki-maki dia semakin naik, nah kita semakin maki-maki rahang kita patah sebelah. Akhirnya kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya karena saya telah menjolimi hambamu yang lain. Kan gitu doang minta doanya, Allah ngampunin, doa kita dijabah. Akhirnya kita selepel sama orang yang kita celak. Nah kan kita nggak tahu yang begitu-gitu. Nah ya udahlah, itu kesan-kesan kita sama Sapri itu ya banyak kenangan lah udah.